Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Elmal Clinton. Hari ini kita akan bahas tentang keyword research lagi, tapi lebih tepatnya bagaimana caranya melakukan keyword research ya yang langsung ya. Kalau kemarin itu cuma materi-materi, hari ini benar-benar kita langsung mau melakukan keyword research ya. Dan ini yang keyword research ini yang sering kalau masih website. Anda juga bisa lihat di sini di slide-nya ini studi kasus SEO, artinya apa? Ini materi premium saya ya, cara saya melakukan keyword research. Ya. Nggak apa-apa lah saya sharing-sharing dikit ya materi-materinya. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Kalau misalnya kita mau melakukan keyword research itu teman-teman harus paham dulu tentang pencocokan keywords ya, nantinya lebih mudah untuk melakukan risetnya. Yang pertama itu pencocokan persis ya, Indonesia-nya. Misalnya kita mau target keyword jasa penulis artikel, maka keywordnya itu ini jasa penulis artikel ini ya, keywordnya sama dengan yang kita mau target. Ini biasanya saya sebut sebagai keyword utama ya, keyword utama. Yang kedua pencocokan frasa atau pencocokan kalimatnya misalnya kayak gini ya, jasa penulis artikel keyword utamanya. Nah, di sini jasa penulisan artikel semua sama, belakangnya aja yang beda atau depannya aja yang beda ya. Ini jasa penulisan artikel SEO. Ininya semua sama, ininya belakangnya aja yang beda. Ini biasanya disebut sebagai keyword turunan ya. Jadi kalau misalnya kita mau optimasi SEO, kita bisa mulai dari optimasi dari keyword turunannya dulu. Yang ketiga adalah jasa penulis artikel ya kayak gini, tapi ininya apa, jasa penulisan artikel, jasa tulis artikel SEO. Jadi ini udah pencocokan luas ya, jadi yang mirip cuma ada dua kata atau cuma ada satu kata ya, jadi kayak gini ya, jasa penulis artikel, jasa dan artikelnya ada tapi sama, tapi penulis sama penulisannya beda ya di sini. Kemudian ini juga jasa tulis artikel, tulisnya beda bukan penulis ya. Ini yang disebut dengan pencocokan luas, atau saya biasanya bilang keyword pendukung. Nah, keyword pendukung ini biasanya kita pakai untuk proses backlinknya nanti untuk digunakan di anchor text ya. Nanti bahasanya beda lagi. Nanti kita akan bahas. Oke, tujuan keyword research hari ini adalah untuk yang pertama kita menentukan keyword utamanya apa. Kan kita udah dapat tadi misalnya ada penulis artikel, penulisan artikel, atau jasa tulis artikel. Apa yang mau jadi keyword utamanya? Nah, di sini saya udah riset sebelumnya dengan menggunakan Suggest ya. Nah, kalau jasa penulisan artikel itu dia ada 1900 ya, kemudian jasa tulis artikel itu 210. Kemudian di sini jasa penulisan artikel itu ada 2400. Nah, ini semua tinggal diekspor aja, teman-teman ekspor ya. Ini tinggal diekspor, kemudian pindahkan ke salah satu sheet kayak gini. Ya, di sheet saya biasa buat satu sheetnya gitu. Nah, kayak gini, kita udah dapat nih. Nanti kita ada keyword utama, keyword turunan, sama satu lagi nanti ada keyword pendukung. Kita butuh 100 keyword pendukung. Oke, di sini keyword utamanya kita pilih. Kalau untuk keyword utama kita akan pilih yang paling banyak. Berarti yang paling banyak itu ini ya, jasa penulisan artikel. Kita copy, kita pindah ke sana. Dan ke sini jasa penulisan artikel. Yang kedua adalah kita memilih keyword turunannya apa nih. Kita lihat di sini. Yang kedua yang paling banyak orang cari adalah jasa penulisan artikel SEO. Ini jasa penulis artikel SEO, jasa tulis artikel SEO. Berarti ini yang bagus kalau kita mau jadikan keyword turunannya. Kita tinggal copy, kita masukkan lagi di sini. Nah, ini balik lagi di ininya dulu ya, slide-nya dulu. Nah, yang pertama di slide-nya ini kita menentukan keyword utama. Yang kedua
Yang kedua, kita menentukan 3 keyword ya, 3 keyword turunan. Kemudian yang terakhir itu kita memilih 100 keyword terbaik. Oke, di sini kita balik lagi ke ininya. Jadi keyword turunannya berapa? Kita pilih 3. Ini baru 1, berarti yang kedua apa? Murah. Ini ada murah, berarti kita pilih ini. Keyword turunannya ini. Ya. Pencocokan frasa. Ya, jangan sampai lupa. Ini penulisan artikel murah. Satu lagi, penulisan artikel SEO murah. SEO murah di sini. Nah, karena SEO dan murah udah ada, saya akan pilih yang paling bawah supaya agak sedikit beda ya. Jadi kalau misalnya kita mau buat judulnya nanti jasa penulisan artikel SEO murah online, kita bisa buat kayak gitu untuk judulnya. Jadi biar kita bisa mendapatkan lebih banyak variasi keyword ya. Karena kalau kita artikel SEO dan SEO murah kan kita udah ada di artikel di keyword sebelumnya. Makanya yang ini kita nggak perlu ini lagi ya, kita nggak perlu pakai keyword yang ini, bukan keyword SEO murah yang jadi turunannya, tapi kita pilih yang bawah ini ya, keyword jasa penulisan artikel online, karena di sini juga ada ya, ini jasa penulis artikel online. Oke, ini dia, kita udah dapat kalau misalnya kita mau optimasi SEO ya, kita udah dapat 3 keyword ini. 4 keyword ini ya. Kita udah dapat 4 keyword ini. 4 keyword ini yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat kontennya. Konten kita harus berisi 4 keyword ini. Kemudian satu lagi adalah kita harus mencari yang namanya keyword pendukung. Keyword pendukung itu untuk apa? Keyword pendukung ini nanti dipakai untuk anchor text ya, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Tapi karena ini prosesnya di awal, kita harus langsung cari aja ya keywordnya. Di sini untuk keyword pendukungnya saya tulis di sini aja. Nah, ini keyword pendukungnya di sini. Oke, ini untuk keyword pendukungnya ya. Pilih 100 keyword terbaik. Untuk keyword pendukung, kita bisa menggunakan toolsnya itu ini ya. Ada keywordstools.io ya. Teman-teman bisa gunakan ini toolsnya. Lama. Loadingnya agak lama ya, kalau misalnya kita ambil rekam ya. Nah, di sini ada 23 ya, kita langsung ambil aja, kita bisa diklik di sini untuk kita copy ya. Ini kita copy lagi ya, ada 47. Kita copy. Ya, mungkin di sini ada dari 100 keyword ini mungkin ada yang mungkin berulang ya, nggak apa-apa, itu nggak masalah kalau ada yang berulang ya. Tinggal satu lagi jasa penulis ya. Jasa penulis artikel, kita cari lagi. Walaupun nggak sampai 100 itu nggak apa-apa, jadi misalnya kita cuma dapat 50 atau misalnya cuma ternyata keyword kita itu cuma 30 aja misalnya yang untuk keyword pendukungnya ini, itu nggak apa-apa, bisa juga ya, kita bisa pakai untuk anchor text-nya karena memang nggak ada ya, mau diapain lagi ya, kayak gitu aja nggak apa-apa. Dan kalau ada 100 itu lebih bagus, tapi kalau misalnya nggak sampai 100 pun ini nggak masalah ya, jadi ini nggak terlalu baku ya. Yang paling penting itu teman-teman harus memilih keyword utamanya harus benar, kemudian keyword turunannya harus benar, karena nanti ya keyword utama dan keyword turunan itu yang nanti akan kemungkinan besar untuk bisa masuk di halaman situs Google, dan nanti yang itu yang bisa mendapatkan banyak traffic ya. Kalau ini biasanya keyword ini tidak menghasilkan traffic yang
besar ya. Karena yang keyword ini adalah sedikit orangnya. Kita bisa copy. Nah, ini kita udah dapat ya artikelnya, keyword pendukungnya udah 100 ya. Ini nanti kita simpan dulu keywordnya ini. Kalau misalnya kita udah dapat gitu, kita simpan dulu ya. Nanti akan kita gunakan lagi di proses penulisan artikel, kemudian proses backlink dan lain sebagainya akan kita gunakan lagi. Yang penting kita udah dapat dulu ininya, keywordnya. Ini ada keyword utamanya kita udah ada, keyword turunannya udah ada, keyword pendukungnya juga udah ada. Dan keyword pendukung tadi nggak mesti harus 100 ya, tapi kalau misalnya ada 100 itu lebih bagus. Oke, untuk hari ini ya sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan lanjut lagi besok ya. Besok itu kita akan mulai bahas tentang konten ya, atau bagaimana sih cara melakukan riset konten ya. Bagaimana cara melakukan riset konten itu kita akan bahas besok. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu besok. Terima kasih.